lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone siapkan sanksi bagi guru dan siswa yang menambah libur lebaran. Persibone matangkan persiapan jelang Liga 3 Nasional. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif. Informasi pertama pagi hari ini, Kepala Dinas Pendidikan Bone menghimbau guru dan siswa untuk tidak menambah libur lebaran 2024 jika tidak ingin dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. Pendidikan Kabupaten Bone menyiapkan sanksi bagi guru dan siswa yang menambah libur lebaran 2024 yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan Bone Andi Fajarudin mengatakan, sanksi yang disiapkan sesuai aturan yang berlaku seperti memberikan teguran. Untuk itu pihaknya menghimbau agar guru dan peserta didik mulai dari taman kanak-kanak, TK, atau pendidikan anak usia dini PAUD, sekolah dasar, SD, hingga sekolah menengah pertama, SMP, kembali melaksanakan proses belajar mengajar pada Selasa 16 April 2024, agar peserta didik kembali melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya di sekolah. Sebab mereka akan dipersiapkan untuk menghadapi ujian kenaikan kelas yang nantinya akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2024 mendatang. Ya, pasti ada harus mengikuti semua peraturan hari-hari kerja yang terjadi mulai resmi itu semua yang abai, yang lalai atau yang tidak masuk kerja, yang absen, ya pasti ada sanksi. Ya itu kan bertingkat-tingkat sanksi, mulai dulu dari teguran, pasti ada sanksi. Andi Fajarudin berharap agar peserta didik masuk bersekolah sebab jika menambah libur dikhawatirkan dapat tertinggal mata pelajaran yang telah diberikan oleh para guru mereka di sekolah. Informasi selanjutnya, Persibone menargetkan juara Liga 3 Nasional demi lolos ke Liga 2 musim mendatang. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati. Persibone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan terus mematangkan persiapan jelang Liga 3 Nasional yang akan dimulai akhir April mendatang. Ketua Persibone Irwandi Burhan menargetkan Persibone juara Liga 3 Nasional agar bisa lolos ke Liga 2 musim mendatang. Namun dikatakan Irwandi, bertarung ke Liga 3 Nasional tidaklah mudah karena Persibone akan bersaing dengan 79 klub lainnya. Untuk itu pemusatan latihan terus dilakukan, mulai fisik pemain, teknik dan taktik, dengan harapan semua bisa diterapkan dengan baik saat pertandingan. Menurut Ketua DPRD Bone ini, selain latihan, butuh anggaran besar guna akomodasi pemain, pelatih dan ofisial. Irwandi menyebut telah mengusulkan anggaran ke pemerintah Kabupaten Bone, meski ia tak merinci nominal diajukan. Ia berharap pemerintah Kabupaten Bone bisa membantu Persibone yang akan membawa nama kabupaten yang dijuluki Bumi Arum Palaka tersebut. Oh iya, terunya karena dia centralized Jawa, makanya pelaksanaan itu di Jawa. Kita dapat Jawa Timur di Duri. Insya Allah sementara dalam waktu dekat sudah ke PT. Iya, saya kira semua tim bagus ini karena lolos dari seluruh provinsi yang mengikuti Liga 3 saja, jadi pasti akan sangat ketat persaingannya di sana. Tapi kita upayakan, mudah-mudahan saya bersama pelatih nanti mudah-mudahan bisa. Diketahui Persibone mendapat tiket ke Liga 3 Nasional dengan status juara Liga 3 Sulawesi Selatan musim 2022. Klub kebanggaan masyarakat Bone ini akan mengawali perjuangan di grup O menghadapi tuan rumah Persidikap Kediri, Adiaksa Farmel FC, dan PSIK Klaten. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Selama libur lebaran 2024, jumlah pengunjung objek wisata di Taman Batu Gojeng menurun. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati. Objek wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng yang dikelola pemerintah Kabupaten Sinjai mengalami penurunan jumlah pengunjung saat libur lebaran tahun 2024.
Pengelola objek wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng Rasul mengatakan, jumlah pengunjung selama hari Lebaran hingga saat ini kian menurun. Tercatat pada hari pertama Lebaran, jumlah pengunjung sebanyak 97 orang dewasa dan anak-anak 25 orang. Sementara di hari kedua Lebaran, pengunjung dewasa menurun sekitar 54 orang dan 17 orang anak-anak. Dijelaskan Rasul, beberapa faktor menjadi penyebab menurunnya kunjungan wisatawan tersebut. Di antaranya faktor cuaca yang beberapa hari ini mengguyur Kabupaten Sinjai, utamanya pada sore hari. Selain itu, sudah banyak pilihan kawasan wisata di Kabupaten Sinjai, sehingga pengunjung tidak terfokus pada beberapa titik wisata saja. Jumlah pengunjung Batu Pake Gojeng agak turun sih kemarin karena kan sore-sorenya agak hujan. Kalau sebelumnya agak lebih menurun sedikit. Pengaruh cuaca juga di hari pertama itu kan Lebaran itu ada hujan itu. Yang pertama hujan, cuaca. Yang kedua sebarmi objek wisata yang ada di Sinjai. Agak banyak itu tempat wisata yang sudah dibuka di Kabupaten Sinjai sudah banyak. Jadi pengunjung itu sudah tersebar kemana-mana. Ya sudah banyak pilihan kawasan-kawasan tempat wisata. Jadi pengunjung itu tidak terfokus lagi di beberapa titik. Jadi sudah tersebar Ditambahkan Rasul, pengunjung yang datang umumnya adalah warga Sinjai, serta yang mudik dan berlebaran bersama keluarga, seperti dari Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Informasi terakhir pagi hari ini, momen Siara Lebaran 2024, penjual bunga tabur di TPU Lempangan Sinjai mengalami penurunan omset. Selengkapnya kembali dilaporkan Ayunia Nindiati. Penjual bunga tabur di Taman Pemakaman Umum TPU Lempangan yang berada di Jalan Poros Sinjai Utara Bulupodo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, sepi pembeli dan mengalami penurunan omset pada momen ziarah Lebaran Idul Fitri 2024. Pedagang bunga Rosida mengatakan, pendapatan dalam menjual bunga tabur menurun 70% atau hanya sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 jika dibandingkan tahun lalu bisa mencapai Rp500.000 lebih. Disebutkan, meskipun daya beli menurun karena kurangnya peziarah, tapi masih ada beberapa orang yang membeli bunga tabur. Mata 150 200 hari. Hal ini juga diungkapkan Hadijah, penjual bunga tabur lainnya. Dikatakan, Lebaran tahun ini memang masih ada warga yang berziarah ke TPU Lempangan, namun tidak sebanyak Lebaran tahun lalu. Diungkapkan tahun lalu banyaknya peziarah bisa dilihat di jalan-jalan yang menuju ke TPU tersebut, bahkan kendaraan peziarah harus parkir jauh dari lokasi makam. Lebaran, biasa rame. Lebaran lebaran biasa macet kalau 3 harinya. Malam hari pertama dan hari ketiga macet ini kemarin. Ditambahkan Hadijah, harga bunga yang dijual hanya Rp5.000 per kantong. Isinya daun pandan dan bunga kertas. Selain itu, ia juga menyiapkan air untuk pengunjung yang ingin menyiram pusara makam. Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone dan siaran kami. Dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.